Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe dan share. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update Rohmain Channel. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'ir rasul wa nahana al-muharramat wa rafa'al mujahidin fi sabilihi darajat wa 'adahum bi anwa'il bisyarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kedua, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya hati seneng melihat jamaah penuh begini nih. Satu, emang karena musolanya kecil jadi kelihatan banyak orangnya. Kedua, emang apalagi banyak orangnya sehingga musolanya kelihatan kecil. Kayaknya banyak orangnya ya. Banyak orangnya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha. Sebaik-baik amal itu yang paling Allah sukai adalah yang dikerjakan terus-menerus. Terus saja. Mudah-mudahan silaturahim ini meluaskan rezeki kita, manjangin umur kita semua. Allah berikan keberkahan buat kita. Ya. Kata guru saya dulu lagi kuliah, dia bilang begini, berkah itu artinya bukan hanya bertambah kebaikan. Berkah itu artinya tiba-tiba. Jadi berkah itu artinya tiba-tiba. Sesuatu yang kita tidak sangka tiba-tiba datang. Itu namanya berkah. Jadi kebaikan-kebaikan yang datangnya tiba-tiba itu namanya berkah. Jangan disangka masalah itu jadi musibah, enggak. Banyak keuntungan itu berawal dari masalah. Benar enggak? Itu orang bisnis pasti bermula dari masalah. Kenapa dia dagang itu? Karena ada masalah. Masalahnya apa? Karena di sini orang kekurangan bahan ini, makanya kita dagang yang ini modelnya begitu. Akhirnya jadi cuan, jadi untung karena berawal dari masalah. Semua hidup ini awal dari masalah. Makanya nggak bisa orang menghindar dari masalah. Semua pasti penuh dengan masalah. Kira-kira di sini orang banyak masalah apa kagak nih? Jangan-jangan kita kuliah subuh emang karena banyak masalah. Gue di rumah banyak masalah dah. Mumet dah, kuliah subuh dah. Ngeliat si Anu hilang masalah. Net si itu hilang masalah, net si ini hilang masalah, ketemu dia lagi hilang masalah, bener nggak? Wah kencang banget itu Roman. Masalahnya banyak gitu dia Roman. Begitu, masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu, bermasalahan. Apalagi yang lagi rame ini di kota Depok, pilkada. Berbeda pilihan masalah nggak? Masalah. Tapi kalau kita kumpul dalam satu tempat, udah hilang tuh perbedaan itu. Betul nggak? Kita satu sama lain saling menghargai, menghormati. Masalah hilang. Di mana kita kumpulnya di sini nih, di kuliah subuh Kelurahan Gandul. Kalau udah di sini, udah nggak mikirin ono nggak begini. Kita fokus di sini. Makanya saya larang betul di grup kita ngomongin masalah politik. Kalau di grup lain silakan, politik apa aja silakan. Yang penting menjaga persatuan kita, terkhusus di lingkungan kita ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ngeliat ibu-ibu di belakang karena jamaah bawa-bawa banyak, kayaknya ibu-ibu mulai pindah kayaknya. Mingser kemana dia? Samping, atas ada.
Alhamdulillah. Musolanya tinggi, enak, adem. Ya. Itu juga yang atas mudah-mudahan bercepat selesai. Udah selesai, Pak? Belum, mudah-mudahan cepat selesai. Ini tinggal kalau di sini di kuliah subuh tinggal ngomong aja, Pak. Sini mah. Ini jamaah, Bapak perlu apa tinggal ngomong. Ya ngomong aja, udah. Tinggal ngomong. Tapi sejauh ini, Pak, kalau lagi datang ke musola ini, itu biasanya jamaah kita tuh kalau lagi ada banyak ini, dia ngasih biasanya. Itu. Wah, ini kurang apa nih musola ini? Tiba-tiba besok datang. Ini Aqua, Albil, bukan Aqua, sorry. Albil, PRW. Ini dari jamaah juga. Sebelum datang dikasih lagi sama Ustaz Tengku. Ustaz Tengku baik dia, sebelum acara ngasih duit. Oh, tiap minggu dia ngasih duit. Duit kas. Bukan duit pribadi, duit kas. Duit kas, Pak. Duit kas tuh, 2,5 emang setiap musola. Kalau masjid 300. Baik dia. Oh, ya dikasih tuh. Jadi jangan takut kebersamaan kita. Baik, At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kita hidup di dunia ini diuji. Apa ujiannya? Ada pilihan yang sebelah sini 8 macamnya. Ada pilihan yang sebelah sini 3 macamnya. Kita mau pilih yang 8 tadi atau mau milih yang 3 ini? Apa yang 8 ini? Apa yang 3 ini? Allah katakan yang 8 ini. Qul in kana aba'ukum. Jika yang 8 ini engkau lebih cintai, hati-hati nih, kata Allah. Dalam At-Taubah ayat 24. Apa yang 8 ini yang sering sangat banget kita cintai? Qul in kana aba'ukum. Katakanlah seandainya aba'ukum, orang tuamu, lebih kau cintai. Qul in kana aba'ukum. Ya kita anak pasti cinta sama orang tua, betul nggak? Betul nggak? Ada nggak anak agak cinta sama orang tua? Ada. Kenapa? Karena dalam surah At-Taghabun 14 ada anak sama orang tua berantem, ada nggak? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ada anak sama orang tuanya aduwwal lakum. Dia jadi musuh. Ada yang begitu. Anak sama orang tua ribut, orang tua sama anaknya ribut, ada nggak? Ada. Aduwwal lakum. Suami sama istri ribut, istri sama suami ribut, ada nggak? Ada, sering. Jangan-jangan kuliah subuh ya malah lagi diomelin bini mulu. Bini udah ngambek ini seminggu, Romana cemberut aja, ini kagak ada senyumnya. Gue berangkat kuliah subuh dah, nenangin hati. Ada yang begitu? Ya ada yang begitu, ada. Cuma nggak kesebut. Dikunciin, kagak bisa masuk. Kenapa? Beda pilihan, laki sama bini. Baik, kita lanjut. Ini pilihannya yang tadi 8 lawan 3. Ada orang lebih cinta pada 8 ini. Apa yang Allah yang lebih dicintai oleh manusia ini? Orang tuanya lebih dicintai. Qul in kana aba'ukum. Yang kedua, wa abna'ukum. Kita manusia paling cinta juga sama anak kita. Makanya orang dulu kalau kita ke pasar, yang dagang di pasar bilangnya sayang anak. Sayang anak, bener nggak? Kagak ada, sayang bini kan kagak ada. Orang bini juga manggil lu gua. Oh. Atau sayang suami jarang. Gitu. Karena orang perempuan tuh kalau sayang sama suami tidak diucapkan dengan kata-kata, tapi dilakukan dengan perbuatan. Betul? Iya, yang masak di rumah siapa? Apa perlu dia ngomong, "Nih, aku sayang sama kamu, aku masakin." Nggak perlu, masak aja udah bukti sayang dia. Yang nyetrika siapa? Bini. Yang ngepel siapa? Bini. Yang ngurusin anak siapa? Bini. Lakinya kemana? Tidur, mancing. Lain dah tuh pokoknya dah. Nyari lagi gitu. Nyari lagi pancingan tempat lain. Kita lanjut. Ini yang lebih dicintai. Pertama orang tua. Qul in kana abakum wa abna'ukum. Yang ketiga, wa ikhwanukum. Orang lebih cinta kepada saudaranya. Lebih cinta kepada saudaranya. Sama saudara cinta banget, sayang banget. Betul, ini betul-betul. Ini semua 3 betul nih. Baru saya sebutin 3, betul.
Boleh. Boleh. Apa yang keempat? Wa azwajukum, cinta banget kepada pasangannya. Sama istri sayang banget. Pokoknya apa-apa urusannya istri. Sama suami sayang banget. Apa-apa pokoknya suami. Ada yang begitu orang. Apa pokoknya dia aja. Ada yang kelima. Wa ashiratukum, dia sayang banget sama keluarga. Sayang, cinta. Urusan yang lain belakangan. Pokoknya keluarga lebih dulu. Ini boleh dalam ajaran Islam. Boleh. Wa azwajukum wa ashiratukum. Apa yang keenam? Wa amwalun iqtaraftumuha. Dia sayang banget dengan harta yang selama ini dia cari. Dia usahakan. Dia sayang banget sama hartanya. Sampai harta itu kadang-kadang kagak mau dikeluarkan. Ditumpuk terus. Dia begitu sayang sama hartanya. Hartanya nggak boleh keluar. Dia usahakan buat dirinya dan keluarganya aja. Nah, dia sayang banget sama hartanya. Wa amwalun iqtaraftumuha, keenam. Apa yang ketujuh? Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Ada orang yang sangat sayang dengan tijarah, perdagangannya. Takhshawna kasadaha, yang dia takut dengan kerugian dagangnya. Orang ada dagang, itu kadang-kadang orang dagang di pasar, jam 3, jam 2 subuh udah dagang. Bener nggak? Di pasar jam 2, jam 3. Giliran mau subuh, orang banyak yang beli. Akhirnya subuh ketinggalan. Banyak nggak tuh begitu? Banyak. Itu orang ada yang bangun tengah malam, tapi subuhnya kelewat ya. Banyak. Kenapa? Wa tijaratun takhshawna kasada. Ada orang yang sangat cinta dengan perdagangannya sampai dia takut dengan kerugian perdagangannya. Sholat Jumat. Malah di beberapa masjid sholat Jumat kadang-kadang sebelum sholat Jumat depannya udah ada gelaran pasar. Bener nggak? Ada nggak begitu di beberapa masjid? Oh, di Jakarta no. Kalau mau sholat Jumat itu depan jalanan, depan gerbangnya didagang, tukang dagang. Peci ada, tukang lem, ada lem yang buat ngelem ember, apa aja. Jebakan tikus dijual juga. Pokoknya yang perintil-perintilan tuh, yang 10.000 satu, yang 15.000 dua, dijualin. Rame, dagang peci, dagang apa ya pedagang. Sampai dia kadang-kadang ketika khotib sudah salam, ya, memulai khutbahnya, dia belum menutup dagangannya. Lihat ini. Kan dalam surah Al-Jumu'ah dijelaskan tuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau udah panggilan sholat Jumat, wa dzarul bai', jauhin itu perdagangan, jauhin. Udah, fokus. Iya, dalam satu hadis, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit. Kalau engkau ngobrol dengan saudaramu pada saat khotib sedang naik mimbar, diam. Nggak boleh ngomong. Bahkan dalam kajian fikih, beberapa ulama fikih mengatakan, goyangin tangan aja nih, ngorek-ngorek. Itu batal tuh khutbahnya tuh. Dengerin khutbahnya. Berarti dua rakaat kan, Jumat kan 2 rakaat itu pengganti 2 rakaat. Khutbah tuh pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Sholat Jumat 2 rakaat pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Jadi 4 dia. Makanya afdolnya siapa yang jadi khotib dia jadi imam. Kenapa? Nggak boleh diputus. Ini jumhur ulama nih. Ulama kebanyakan mengatakan dia khotib dia imam kalau Jumat. Kenapa? Karena dia menyambung antara 2 rakaat penggantinya khutbah 2 rakaat sama imam. Nah, kadang-kadang kita nggak pada paham. Walaupun ada sebagian ulama membolehkan berbeda antara khotib dengan imam dalam sholat Jumat. Tapi kebanyakan ulama mengatakan kalau sholat Jumat, dia khotib, ya dia imam. Makanya cari khotib yang bisa imam. Cari imam yang bisa khutbah. Tuh, itu afdolnya tuh. Tapi bagaimana ini? Khotibnya bagus, ceramahnya bagus. Tapi ketika dia jadi imam, bacaannya nggak bagus. Maka boleh, sebagian ulama mengatakan, boleh diganti imam yang lain. Tapi afdolnya, semua. Semua afdolnya. Nah, makanya ketua DKM masjid yang membuat agenda atau ini dilihat, ini dia khotib, ya dia bisa nggak kalau jadi imam? Orasi bagus, ketika jadi imam bacaannya banyak yang salah, dipinggirkan dulu, cari yang lain, afdolnya. Nah ini pelajaran buat kita. Makanya untung yang ngaji itu begitu.
Baik, kita lanjut. Tuh ujiannya begitu tuh. Ada orang yang takut kehilangan harta yang dia usahakan. Kita lanjut, kayaknya Jumat tadi ya. Pembahasan kalau Jumat tadi. Kalau udah khotib naik, nggak boleh bergerak. Apalagi tidur. Apalagi tidur. Kalau nggak main handphone, itu rusak tuh. Fala jum'atalah kata Nabi. Tuh orang yang begitu dia nggak dapat pahala Jumatnya. Makanya sebagian ulama fikih mengatakan yang begitu dia harus mengulang dengan membayar menebus sholat zuhurnya 4 rakaat. Kayaknya saya tadi tidur kagak dengerin khutbah. Habis sholat Jumat dia bayar sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa? Takut nggak sah ini sholat Jumat. Ada lagi orang yang datang sholat Jumat pas udah mau sholat. Udah komat udah baru datang dia ujuk-ujuk Allah. Lu nggak ikut khutbah. Nggak dengerin khotib. Nah, ini masalah lagi nih. Ya. Wadarul bai' fas'au ila dzikrillahi wadarul bai'. Saya jelasin ya. Kalau buka surah Al-Jumu'ah ayat tentang ini, begini ceritanya. Dulu Nabi ketika lagi khutbah, ayat ini turun nih ceritanya. Nabi lagi khutbah. Jumlah sahabat yang ikut sholat Jumat, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sababun nuzul ayat ini dijelaskan. Ketika lagi sholat Jumat, Nabi lagi khutbah. Dulu, sebelum ayat ini turun, sholat Jumat itu sama kayak Idul Fitri. Gimana kok sama kayak Idul Fitri? Ya, dia sholat dulu, baru khutbah. Jelas ya? Setelah turun ayat ini, diubah sama Rasul. Khutbah dulu, baru sholat. Jelas. Dulu sholat Jumat sebelum turun ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikri. Dulu sholat Jumat itu khutbah dulu, sholat dulu baru khutbah. Setelah turun ayat ini baru khutbah dulu baru sholat. Kenapa demikian? Kejadiannya Rasul lagi khutbah. Jamaahnya 40 orang sahabat. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya sholat Jumat berjamaah itu 40 orang. Nggak boleh 40 orang kurang. Dalam mazhab Syafi'i. Ya, 40 orang. Ketika Rasul lagi khutbah, itu ada wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kemudian lagi khutbah, itu datang tuh. Tukang dagang datang ke depan masjid. Tukang dagang datang ke depan masjid. Tukang mainan datang ke depan masjid. Itu sahabat yang ada dalam masjid, dia keluar. Berapa orang yang keluar? 28 orang keluar. Lebih banyak yang dengerin khutbah apa yang dagang? Ngapa langsung belanja? Lebih banyak yang keluar. Sisanya berapa? 12 orang. Sampai Nabi turun dari mimbarnya, 12 orang masih jejak di situ. Sisanya apa? Belanja. Makanya dalam madhab Maliki itu minimal 12 orang. Jadi sholat Jumat 12 orang boleh. Nah, coba lihat beberapa kitab fikih. Itu minimal dalam mazhab Maliki 12 orang. Maka 12 orang sholat Jumat boleh. Ya kita nggak usah terpaku. Kemarin lagi corona, masjid ditutup. Akhirnya bikin sholat Jumat di musola. Kagak banyak. Dalam keadaan darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat yang mahzurat tidak mencukupi hal itu, dilaksanakan saja. Nggak ada masalah. Dulu dalam keadaan darurat. Ini masalah khilafiyah, nggak usah bingung. Oh dia kok begini sholat Jumatnya, sholat Jumat. Kok dia 40, kok dosa segini. Nggak usah ribet. Sholat Jumat, kerjakan sholat Jumat. Tapi harus ikutin aturan syar'i. Sampai situ. Besok jadi kalau sholat Jumat datangnya sebelum khutbah. Yang pertama. Yang kedua, kalau lagi khotib jangan tidur. Udah tidur ngantuk-ngantuk lagi. Ghairu mutamakin, dia kagak jejeg. Nah. Dalam mazhab Syafi'i ya, pengikut Imam Syafi'i pendapatnya kalau dia nggak jejak dia batal. Palanya matuk-matuk. Batal dia, wudunya batal. Khutbahnya juga dia nggak dengerin, batal juga tuh. Nggak dapat dia pahala Jumatnya. Oh. Udah gitu yang sampingnya kagak bangunin lagi, kagak nyuruh wudu. Allahu Akbar, dia langsung sholat. Yang sampingnya, gue mau kasih tahu takut dia marah. Sebab salah kan? Nggak dikasih tahu, dia kan pahala Jumatnya nggak dapet, sebab salah. Malah ngeces lagi kadang-kadang.
Udah parah deh ini. Ada nggak yang begitu? Ada, banyak. Nih, langsung sholat. Ada lagi dulu ada lagi. Kalau habis khotib salam baru mulai, khotib naik mimbar baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang diri, set ke kamar mandi dia wudhu, rutin tiap Jumat begitu. Lalu dia balik lagi. Besok minggu depan lagi, assalamualaikum. Dia diri lagi, dia wudhu rutin. Pokoknya dia mau wudhunya setiap habis salam. Ada zaman dulu. Kita ngetin pasti diri. Sampai orang ngitung, nih pasti habis salam dia diri nih, pasti diri. Ya kan bener kan ya kan. Nah habis salam dia diri. Ya bener gitu. Ada yang begitu. Nah ini gambaran buat kita nih. Kita sayang ini nih dengan harta yang kita cari. Wa masakinun tardaunaha. Ada orang yang cinta banget masakin itu tempat tinggal. Tempat tinggal, tardona, tempat tinggal, rumah yang kita bikin tardona yang sangat kita ridhoi, yang sangat kita sukai. Orang ada tuh, ujian kita nih sayang banget sama 8. Yang pertama orang tua, kedua anak, ketiga saudara, keempat pasangan kita, kelima keluarga kita, keenam harta yang kita cari, ketujuh takut bangkrut usaha kita, yang ke-8 tempat tinggal yang sangat kita cintai. Kita sangat sayang kepada ini. Tapi lawannya apa kata Allah? Minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih. Apakah kita lebih sayang kepada 8 ini daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya? Kita lebih sayang yang tadi 8 apa lebih sayang sama Allah? Kita lebih sayang 8 apa lebih sayang sama Allah? Lebih sayang sama Allah. Ya. Iya, kita harus lebih sayang sama Allah. Bisa nggak kita ngomong sama Allah? Bisa. Doa itu kan kita ngomong sama Allah. Cuma Allah kita kagak dengar suaranya. Suara Allahnya kita nggak dengar. Kita minta sama Allah, kita ngomong sama Allah. Bisa. Bisa nggak kita ngomong sama malaikat? Ngomong aja, malaikat dengar nggak? Tapi ada sekarang orang ngomong sama malaikat, malaikat menjawab. Asyaqali innal macalnya. Asyaqali rahmatan minna Allah katanya. Lagi fenomenanya aneh sekarang ini. Ya. Anehnya ujungnya fima Allah semua lagi. Dia ngomong sama siapa Allah, pokoknya fima Allah ujungnya aja. Awalnya makoli, tengahnya rahmatan, akhirnya fima Allah. Makoli, rahmatan, fima Allah. Pokoknya ujung fima Allah. Dia ngomong sama semut, asyimiliki simi fima Allah. Dia ngomong sama 44 bidadari, ayo gufran. Keprok atuh katanya keprok. Macem-macem. Nyari guru yang bener-bener aja. Ustadz Solah bener, Ustadz Khairul Zaki bener, Ustadz Soleh bener, Bang Okay nih bener nih. Tuh, nyari yang bener-bener aja. Yang aneh-aneh saya juga bingung dan ya ini fenomena. Nah, tapi dari MUI pusat juga belum sekarang lagi melakukan kajian. Setahu saya karena info dari atas juga melakukan kajian terhadap pemahaman Mama Gufron. Nah ini masuk sesat atau menyimpang, ini beda nih ya. Ada sesat, ada menyimpang. Kalau sesat dia keluar dari usuluddin, dari usuluddin dia keluar. Nah ini sesat, berbeda dengan kita. Nah kalau dia menyimpang, dia masih tetap track yang sama, kemungkinan ada hal-hal yang berbeda, tetapi lebih dalam perbedaan itu ya sehingga mengarah kesesatan nih, menyimpang nih. Makanya lagi didalemin. Nanti kemungkinan Majelis Fatwa akan menjelaskan bagaimana ajaran ini nih. Karena sekarang begitu banyak ajaran. Ada lagi yang kemarin posting yang dari Sumatera Utara yang perempuan. Ustazah siapa tuh? Orang datang ke dia punya dosa, bayar berapa juta, dosanya terhapus. Ini kan gila. Bener-bener nyari duitnya, ajaran ini. Ya ini mulai error, tinggalin aja. Udah yang bener-bener mengikutin ulama yang lurus aja. Kuliah subuh aja tiap Sabtu pagi, udah bener nggak? Udah mau gimana lagi? Udah kita lihat nih, kayaknya dia bener nih ajarannya. Ketahuan nih dia mah gurunya si Anu belajar sama si Anu udah jelas. Daripada wah ini si Anu wah ngeri nih, waduh omakoli udah ntar aja belakangan. Nah kita lanjut. Orang lebih sayang sama 8 tadi daripada yang 3. Yang 3 nih.
ahabba ilaikum, kenapa engkau lebih cinta kepada 8 ini daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya? Cinta kepada Allah dan daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fisabilillah. Yang 8 ini lawannya 3. Berarti yang 8 ini harus dikalahkan. Dengan apa? Dengan kita harus lebih cinta kepada Allah. Saya yakin nih yang pada hari ini datang ini karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Iya, subuhnya bareng, jamaah, saling menghargai, menghormati, salaman musafa habis ini ngobrol, ketemu. Nah, mudah-mudahan besok lebih banyak lagi yang bisa silaturahim dengan kita. Itu. Yang kedua, pasti juga cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Syarat cinta sama Nabi itu menghidupkan sunnahnya. Sunnahnya Nabi banyak. Silaturahim sunnahnya Nabi. Benar nggak? Iya. Sholat jamaah sunnahnya Nabi. Puasa sunnahnya Nabi. Puasa ada puasa yang kemarin. Hari Tasu'a, hari Asyura. Ada puasa Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Ada puasa Senin dan Kemis. Ada puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Ada sunnah Nabi yang lainnya, bersedekah. Sunnah lagi, apalagi sunnah Nabi yang lainnya. Nabi kalau tidur miringnya ke kanan. Nabi kalau minum 3 kali teguk. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. 3 kali teguk. Kalau kita minumnya golobak. Sunnah Nabi sikat gigi. Pakai siwak. Siwak tuh sunnah tuh. Kata Nabi ada 2 hadis. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau enggak menyusahkan umatku, saya akan wajibkan itu umat saya untuk bersiwak setiap wudu. Yang kedua, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau enggak menyulitkan umatku, aku perintahkan umatku tuh siwak sebelum sholat. Ada 2 hadis, 2 matan hadis. Itu sunnah tuh. Ini mah kagak. Kadang-kadang mulut kita bau Fir'aun. Ini orang bau dari mana? Allah. Swing. Bau dari mana ini? Malah semalam makan jengkol. Jengkol kan makan sekali, baunya 2 hari. Apalagi kalau nggak sikat gigi. Alhamdulillah. Ini sunnah nih, sikat gigi. Rapi, bersih. Bersih itu sunnah Nabi. Ngencing, jongkok. Afdolnya. Gimana kalau di musola masjid nggak ada ngencing jongkok kali diri? Boleh dalam keadaan masyaqqah. Sulit kormannya kalau jongkok. Apalagi sekarang orang tua. Orang yang tua kadang-kadang susah jongkok. Bener nggak? Orang tua kena saraf kejepit. Yang udah jalannya oyor begitu tuh. Rada susah. Kencingnya diri. Lihat kondisi afdolnya. Jongkok. Ya. Celana nutup aurat. Hei, aurat laki dari pusar sampai dengkul. Ini mah kadang-kadang tengah hari-hari panas, dia telanjang aja, buka baju depan rumah, mana-mana. Ya, ini auratnya. Aurat perempuan semuanya. Perempuan jangan diobral. Aurat perempuan semuanya nih, kecuali muka dan telapak tangan. Bagaimana telapak tangan? Ini telapak tangan bukan? Illaha waha. Kata Nabi, ini telapak tangan, ini telapak tangan. Ini nggak bisa ditutup, susah. Gimana kondisinya? Kalau sekarang mungkin ada sarung tangan atas. Ada sarung tangan atas. Tapi kata Nabi, illaha waha. Ini sulit nih untuk ditutup. Maka ini sebut telapak tangan, ini sebut telapak tangan. Maka kalau begini namanya gampar, kalau begini namanya, udah tahu tuh. Nah, istilahnya ini telapak tangan, ini punggung tangan. Illaha. Sahabat nanya, ini bukan aurat? Iya bukan. Bagaimana dengan ini ya Rasul? Illaha. Ini telapak tangan, ini sebut telapak tangan. Karena sulit untuk menutup ini nih. Pergi pada zaman itu. Ya, jelas tuh ya. Baik. Apa yang ketiga? Wa jihadin fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jihad itu apa sih? Jihad itu artinya sungguh. Punya kesungguhan jihad. Jihad itu banyak caranya. Termasuk bangun pagi itu bagian dari jihad. Ya, perang jihad enggak? Perang jihad, tapi perang itu hanya sebagian kecil dari jihad. Perang juga punya aturan. Boleh jihad, boleh. Perang punya aturan. Apa?
Perang punya etika. Rasulullah mengajarkan orang perang itu nggak boleh merusak tanaman. Perang itu nggak boleh membunuh orang tua. Perang itu nggak boleh membunuh orang yang sakit. Perang itu nggak boleh membunuh perempuan dan anak-anak. Perang ada aturannya semua. Perang itu nggak boleh mengambil tempat logistik makanan, nggak boleh. Perang itu nggak boleh membumi hanguskan satu kampung, satu tempat, nggak boleh. Itu etika berperang dalam Islam. Dalam Islam, makanya orang Islam punya etika itu. Cuma yang non-Islam, dia nggak punya etika itu. Makanya saudara kita di Palestina dihabisin sama mereka. Kenapa? Mereka nggak punya etika. Maka jangan bicara etika sama mereka. Lalu ini lewat dari jalur etika, lawan dia habis-habisan. Makanya setiap hari videonya tank habis dibomin. Wow. Nonton videonya. Kita jawabnya apa? Alhamdulillah. Siapa ada tank lagi dibomin. Di video, di berita aja seakan-akan Israel menang. Israel kalah. Kalah Israel. Sama kayak kita. Yang tahu Medan siapa? Orang kampung sendiri. Orang kampung sendiri yang tahu Medan. Orang mana-mana nggak tahu Medan itu. Medannya bagaimana nggak tahu. Sama kayak nyari musola ini. Semua nanya, musolanya belah mana ya? Bener nggak? Bener nggak? Musolanya belah mana sih? Oh no, pokoknya tempat tikungan ini jualnya yang musola belah mana? Ini kenapa? Karena nggak tahu Medan. Itu orang Israel datang ke Palestina, datang ke Gaza, dia nggak tahu Medan. Sama kayak orang Belanda dulu ketika jajah di Indonesia, jajah ke kampung-kampung, nggak tahu Medan bagaimana. Lah, diajak perang gerilya, kalah dia. Dia nggak tahu Medan, yang tahu Medan orang situnya. Orang Palestina tahu Medan. Habis, dia punya senjata yang sangat canggih. Tapi kalau lawan pertempuran darat, habis dia kabur kocar-kacir yang tahu Medan. Ya, kita doain mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina Allah berikan kemenangan. Mudah-mudahan mereka wafat syahid jalan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Doa nggak pernah putus, terus berdoa buat saudara kita yang dizolimi, ya, yang dimusuhi, yang dibunuh. Mudah-mudahan sekali lagi Allah tempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan. Sekali lagi bukan minta maaf saya yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa di like, subscribe dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar dapat menerima update Rohmain Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.